Alif sampai juang akhirnya. Benar, maksudnya dia kerja kayak jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5 contoh. Jadi dia mau ngisi anak-anak itu juga dengan kegiatan yang baik gitu. Dari kapan sih nyampe di Indonesia itu dari hari apa? Udah seminggu dari hari Jumat, udah seminggu lebih. Seminggu aja. Mungkin keliling kemana aja nih selama ke Indonesia? Oke, kita ketemu sama keluarga, terus kita juga sibuk untuk mengurus dokumentasi yang kita harus urus karena memandang kita bakal ke Indonesia melebarkan bisnis tahun depan. Terus kita makan-makan, ketemu keluarga gitu. Ketemu rakan-rakan, kawan-kawan. Teman-teman juga. Betul. Hai. Ketemu dengan Zaskia. Mas Hanung gitu. Banyak lah ketemu kawan-kawan. Berarti sempat ke Palembang juga? Enggak. Langsung ke Jakarta aja? Ini kan bakal pindah ke Indonesia, mungkin tinggalnya di mana? Di Jakarta atau di Palembang? Oh, Jakarta. InsyaAllah kita Jakarta. akan tinggal di Jakarta. Kita pun udah tengok juga tempat-tempat rumah kan, macam di Widya Chandra, di Sinopati. So kita tengah lihat lah mana tempat yang Sesuai. yang sesuai untuk kita pindah kan. Anak-anak mungkin dikasih anak-anak mungkin seperti apa sih? Arahan. Oke. Tiara sih anak-anak kan mereka masih kecil, jadi mereka nggak begitu ngerti sebenarnya kalau pindah atau apa kan. Tetapi ya kalau misalkan kalau kita udah mau deket-deket nanti kita bakal kasih dia pengertian untuk oke, kita mau kesini dan Tiara sih mereka bakal happy karena ada keluarga, ada Mbak Ipit semua di sini kan, mereka kan excited aja. Bisa sama ponakan-ponakan yang Oh iya, pisah itu ya benar juga Mbak, aku mau kepikiran Mbak. Saya rasa insyaAllah okey sebab Jakarta dengan Malaysia pun taklah terlalu jauh, dekat saja. Kalau mau datang tinggal ambil flight 1 jam sudah sampai kan. Jadi insyaAllah tak ada masalah lah kan. Macam kita pun di Malaysia sekarang ni kita fokus bisnes, kita busy juga hari-hari, tak ada, bukanlah setiap masa dapat duduk dengan keluarga aja kan. Jadi I think takkan terlalu banyak lah beza. And of course sekarang ni pula dunia kita udah di-connect oleh internet kan. Kita Bisa boleh Zoom, kita bisa boleh video FaceTime, boleh video call. Jadi I think insyaAllah shouldn't be a problem. ya kan sekarang juga udah punya fans banyak juga di Malaysia. Bersyukur gak sih maksudnya bisa diterima di Malaysia juga jadi artis go internasional? Oke, alhamdulillah Tia bersyukur juga sambutan di Malaysia juga maksudnya mereka menerima dengan baik dengan Tia dan juga apa namanya udah kayak keluarga, dia udah kayak second home lah ya di sana gitu. Kalau mungkin sosok Tia tuh jadi ibu rumah tangga di sana seperti apa sih keseharian Tia? Oh. Siapa yang pengen tahu gitu ya? Okay, so I think of course kalau sebagai suami saya lihat Tia ni adalah seorang isteri yang solehah lah. Boleh dikata isteri yang solehah yang dengar cakap dan juga of course dia pun banyak bagi input. Dia bukan hanya dengar cakap tapi dia pun adalah orang yang sentiasa nak ke arah kebaikan, sentiasa nak ke arah improvement. Jadi I think saya sendiri adalah orang yang sangat beruntung lah dapat isteri sosok macam Tia kan, yang sering support saya juga. And alhamdulillah macam kita kahwin 7 tahun, bukan kita kahwin terus senang, tak. 2 tahun pertama tu kita pun alami pelbagai cabaran juga. Tapi Tia bersama dengan saya, kita sama-sama fikir macam mana kita nak ubah nasib keluarga kita. And alhamdulillah hari ni semua dah sangat berubah kan. Alhamdulillah hari ni juga Tia kalau di Malaysia bukan hanya bagi saya lah, bukan biasa-biasa lah. Maksudnya dia adalah seorang usahawan yang luar biasa. Macam di Malaysia sendiri dah terima pelbagai award. Macam brand kita juga adalah antara top brand di Malaysia. Dalam masa 4 tahun kita dah Tia berjaya untuk masuk dan juga bukan hanya masuk pasaran Malaysia tapi sudah berjaya untuk memenangi hati orang Malaysia juga kan. So saya fikir itu adalah benda yang sangat bagus lah kan. Kalau perkembangan anak-anak itu seperti apa sih sekarang, usianya udah berapa? Ari dan Ara?
Ya, Arif udah 5 tahun, Ara udah 3 tahun. Jadi mereka sekarang memang udah sekolah kayak play school, kindergarten gitu. Dan juga Tia adalah ibu yang suka masukin ekstra kelas kayak bimbel, terus ekstra kelas kayak Arif ada mengaji, ada piano, sekolah baca gitu, sekolah matematik. Ya dia aja sibuk, jadi sama-sama sibuk gitu. Sekolah matematik pun ada, sekolah swimming, sekolah piano, semua sekolah lah. Yes. Jadi Senin sampai Jumat. itu setiap ada sesuatu yang Apa dibuat. alasan mungkin dia? Alasannya, Apa karena biar nggak terlalu ingat sama orang tuanya karena sibuk? oh mau pulang Mas, makasih ya Mas. Ketemu lagi ya Mas. Ya kita foto dulu Mas, bentar ya. Foto dulu. Oke, jadi makasih Mas. Jadi benar, maksudnya Tia kerja kayak jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5 contoh. Jadi Tia mau ngisi anak-anak itu juga dengan kegiatan yang baik gitu. Kalau dia cuma di rumah doang lihat TV kan udah biasa. Jadi Tia masukin ke kelas-kelas yang tambahan supaya dia juga ada ilmu yang baru, dan juga biar juga dia nggak nggak ada kerjaan gitu. Jadi at least dia piano, ada aktivitas. Iya. And Arif pun bagi I Dia suka belajar. dia suka belajar. Enggak komplain. Dia nggak komplain, nggak kayak capek. Enggak Maksudnya pernah. dia Dia lagi excited. Contoh dia tahu petang ni ada kelas swimming, dia lagi excited. Dia yang bagi tahu ayah nanti Arif ada kelas ngaji jam 2. Lepas tu jam 4 Arif ada apa, dia yang bagi tahu. Dia yang excited. So Gimana? Maksudnya emang dia senang belajar apa? Oke. cara mendidik? Caranya, oke dia gini loh, anak ini sebenarnya dia kayak kapas putih, kan kapas kayak ke tisu ini kayak putih doang. Jadi tinggal kita orang tuanya mau naruh apa nih. Jadi kayak Arif dia udah mappingin, oke dia sekolah, habis itu belajar gini. Jadi dia udah tahu, oh ini sebenarnya kewajiban yang saya harus bikin gitu. Jadi kita nggak ada kayak contoh tiba-tiba dia daripada kecil kita bagi manjain semua tiba-tiba udah besar baru kita kasih les. Jadi dia kayak kaget dong. Tapi dia udah tahu kalau dari kecil kita harus udah seeding. Oh iya udah dibiasain, nanti lama-lama dia akan terima. Malah nanti kalau satu masa dia nggak sekolah, nanti dia mikir, kok aku nggak sekolah ya gitu. Jadi kita udah mapping daripada kecil. Kalau Ara Oke, Ara juga sama, kita ngikutin. Tapi Ara nih dia lebih kepada, kalau dia lebih kepada gimana ya, anak kecil nomor 2 nih dia kayak ada perempuan lagi, emosinya tuh kurang stabil. Hah? 3 tahun. Jadi emosi sebagai anak 3 tahun ini lebih mencabar gitu. Jadi tapi dia ngikutin Arif, dia follow aja. Dia juga lagi semangat walaupun nanti dia suka gangguin abangnya belajar. Sekolah juga. ada les yang dia boleh join, ada yang tak kan. Tapi kalau yang dia tak boleh join pun dia mau ikut abangnya hantar sama-sama. Lepas tu kadang-kadang dia pun mau masuk juga ke kelasnya. Padahal nggak boleh gitu. Padahal nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh dia di luar dia nangis. Nanti cikgunya juga tak apa masuk. Jadi dia happy kalau dapat duduk sama. pernah berantem nggak sih mereka berdua nih? Gimana? Pernah ribut-ribut berantem? Oh iya selalu. Itu biasa, tapi normal lah. Kalau kita tengok dulu masa dia orang kecil sering ribut, sering gaduh. Tapi sekarang ni udah besar, abang udah sayang adik. Adik pun dah tahu, oh ni abang. Dia dah lebih okey lah. Kalau dulu kalau tinggal macam lama-lama nanti ibu akan call, oh gaduh lah Arif sama Ara, Arif tarik macam ni kan. Tapi sekarang tanya mama macam mana mak, Arif dengan Ara, oh okey, good boy, good girl, diorang tak gaduh, semua okey. So I think diorang pun dah besar, and kita pun selalu cakap dekat Arif kena sayang adik tak boleh bully, adik kena sayang kan. Kalau orang buat apa kat adik, Arif kena protect. Jadi dari situ dia pun udah jadi abang yang lebih baik lah. Ada rencana mungkin menambah lagi? Oh, pasti kalau Tia mau. InsyaAllah. Of course kita nak tambah lagi. Tapi berapa tu mungkin taklah terlalu banyak. Mungkin 3 orang, 4 orang tu okey lah kan. Bukan tambah, maksudnya totalnya mbak. Tambah. Nambah lagi 4, lagi 3. Tambah lagi 2. Maksimal. Ya cowok gitu, sepasang lagi. Yeah. InsyaAllah. Tapi kalau belajar bahasa Indonesia juga nggak sih? Iya. Jadi kalau Arif Ara itu kita ngobrol sama mbak yang di rumah tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih kurang udah ngerti sebenarnya. Kalau di Malaysia tu saya di rumah hanya saya aja orang Malaysia. Yang lain semua dari Indonesia. Supir Indonesia, lepas tu pembantu 3 orang Indonesia, lepas tu Tia Indonesia. Jadi
Yang bukan di Indonesia saya aja. Lepas tu Di rumah. Arif dengan Ara juga setengah-setengah kan. Jadi Jadi dominan Jadi, Indonesia. Indonesia. Jadi itu sebab saya sekarang harus pindah ke Indonesia. Sebab dah didominasikan oleh Indonesia tak lah. Ada yang mau disampaikan nggak sih dia fansnya nih yang Oke, jadi hai, welcome back. Jadi alhamdulillah Tia sebenarnya kedatangan insya Allah Tia di tahun 2023 nanti, karena sebenarnya tuh Tia udah membina Mutiara di Malaysia, dan terlalu banyak pesan atau DM yang kalian kirim ke Instagram Tia atau TikTok atau segala macam. Jadi Tia mikir udah saatnya juga Tia harus mikirin ini benar-benar untuk Tia dan juga Ashraf dan juga bawa Mutiara ke Indonesia. Dan misi Tia adalah Tia mau ngebantu kalian wanita yang mereka yang yang nggak ada peluang untuk berniaga, dan kalian bisa bangun ekonomi sendiri di Mutiara berniaga bersama Tia /Indonesia. satu lagi Fox Pop boleh? Kenapa? Fox Pop boleh? Kenapa? Fox Pop. Di Tenggelam ada ada Korbannya, jadi korbannya itu ada satu artis, ibu sama adiknya. ya Allah baru Mbak. Oke. Di Labuan Bajo. Oke. Kapal tenggelam. Iya. Oke. Saya Tia Arifin dan juga Ashraf. iya, jadi dengan mendengar berita yaitu tenggelamnya kapal di Labuan Bajo, Tia dan juga suami ingin ngucapin juga bela sungkawa kepada keluarga yang ditimpa musibah, dan Tia doakan juga semoga dilapangkan dadanya yang terkena musibah, dan juga yakin sebenarnya apa yang Allah tentukan itu akan ada hikmahnya. Jadi sentiasa bersabar dan ikhlas dengan apa yang diberi, insya Allah Allah akan bagi hikmah yang lebih baik selepas itu. Kenal sama Ayu Anjani nggak sih Kak? Siapa? Ayu Anjani. Anjani, Ayu Anjani. Dia yang kena ya? Iya, mungkin ngasih supportnya. Oke, boleh. Ayu, dia anaknya ya, ibunya yang kena ya? Adik sama ibunya meninggal. Buat Ayu Anjani, Tia tahu perasaan dimana kehilangan orang yang kita sayang, lagi seorang ibu dan juga keluarga. Jadi Tia bisa doain. Sebenarnya jangan cakap tahu, cakap tak tahu macam mana perasaan tu, tapi Ayu Anjani. dia boleh mention. Mati nih, kenapa? Untuk Ayu Anjani, Tia tahu dan juga Tia boleh imagine gimana perasaan kalau kita kehilangan yang orang kita sayang. Dan bagi Tia adalah itu sebenarnya keadaan yang kalau boleh kita nggak mau terjadi, tetapi dan suatu ketika ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, itu adalah kematian, ajal. Dan Tia doakan semoga kamu bisa sabar dan yakin Allah akan berikan hikmah yang lebih baik, dan insya Allah juga satu masa nanti kita akan ketemu lagi dengan orang yang kita sayang di dunia yang lain, insya Allah di surga nanti. Kita doakan semoga ibu dan juga ahli keluarga bisa mendapat surga nanti dan juga sisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banyak Mbak.